Ada suatu koreksi hati, koreksi batin akibat dari pemahaman dua kalimat syahadat yang kita sebagai orang tuanya mengajarkan kepada putra-putri kita. Nah, mungkin ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau mendidik putranya, yaitu Nabi Ismail, sehingga akhirnya keluar jawaban dari mulut seorang Nabi Ismail, yaitu laksanakan ayahku, mudah-mudahan kau akan menemuiku sebagai orang berserah diri. Nah, inilah yang diharapkan dari pendidikan syahadat ini kepada putra-putri kita, sehingga putra-putri kita akan lebih gampang untuk menjadi manusia yang berserah diri. Kenapa? Karena sudah tertanam suatu keyakinan di dalam dirinya bahwa apapun yang ada di alam jagat raya ini, di sana ada Allah. Bukankah Allah ada di mana-mana, dan bukankah itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitab suci? Nah, pemahaman ini harus sampai kepada putra-putri kita agar supaya insya Allah kita bisa mendapatkan anak yang berbakti, gaya Islam atau gaya berserah diri. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Sony. Ini pembahasan yang sangat luar biasa ya pemirsa, yang mengenai bagaimana sih cara kita untuk menjadi anak yang berbakti, khususnya juga kita sebagai masyarakat yang beragama muslim ya Pak Ustadz Sony ya. Dan setelah ini tentunya kita akan sharing dengan Ibu Kartika. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Kayak sport sama get money. What do you think? Do you think you'd like to do this for a career? Draw pictures every day? Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. Belum lengkap rasanya tinggal di Jakarta tanpa mencicipi panganan khas dari Betawi. Kerak telur merupakan makanan yang populer seJakarta bahkan Indonesia. Kerak telur terbuat dari beras ketan dan telur ini sangat mudah dijumpai pada saat festival perayaan ulang tahun Jakarta. Jangan kaget jika mendengar nama bir peletok. Minuman yang satu ini merupakan minuman khas Betawi tanpa alkohol. Ya, baik pemirsa, tetap bersama kami di The Power of Soul. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kaya Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0218582029 atau di 0218500413. Dan klik saja website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Ya, dan sekarang kita langsung saja nih tanya-tanya dengan Ibu Kartika nih ya. Ya, Ibu, awalnya ini gejala-gejalanya apa yang Ibu rasakan? Terus pernah berobat kemana aja sebelumnya, Ibu? Oh ya, sakitnya saya itu saraf terjepit di pergelangan tangan sebelah saraf terjepit di pergelangan tangan ya. Waktu itu pergelangan tangan sebelah mana, Ibu? Yang kanan. Yang kanan. Kanan dan kiri. Oh, kanan dan kiri. Ya. Dua-duanya, Ibu. Ya. Nah, itu waktu itu gejala-gejalanya apa aja yang Ibu rasakan? Sakit. Itu kayak linu atau Ya, kram-kram gitu? nyeri, ngilu ya. Terus jadi pada saat itu tengah-tengah malam gitu sampai terbangun untuk menahan rasa sakitnya. Saya bangunkan anak saya, kata anak saya sudah harus pergi ke dokter. Besok paginya itu di hari Lebaran kedua. Saya ke dokter hanya kasih
Obat gitu ya. tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Waktu itu ibu udah mencoba untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Sudah. Nah itu waktu itu berapa hari yang diestimasikan oleh dokter sendiri? 2 minggu nanti harus balik lagi. 2 minggu balik lagi. Tapi ternyata ya belum juga, malah sakit, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah waktu itu ibu kenapa nih kok bisa tiba-tiba datang ke Power of Soul nih, gimana ceritanya? Referensi dari siapa waktu itu ibu? Nonton di TV. Oh nonton di TV ya. Saya lihat Oke. ada acara Medika Natura, dan di situ ada Pak Sony Sutrisna. Saya lihat karena saya tidak mau dipijat, saya tidak mau minum Obat-obatan juga ya herbal, ibu karena ya. sudah Karena ibu terlalu juga sering. merasakan juga kok belum ada pengaruhnya gitu Iya, ya. iya. Oke. Ya sudah, jadinya Datang. saya lihat beberapa kali, kayaknya saya yakin, terus saya datang, terus yang pertama dipegang dulu sama asistennya, terus lalu sama Bapak Sony. Pak Ustadz Sony. Nah, waktu itu yang dianjurkan Pak Ustadz Sony berapa kali dilakukan terapi itu? 5 kali. 5 kali ya. Nah, itu apa yang ibu rasakan pertama kali atau kesan-kesan awal pas datang ke Power of Soul? Waktu pertama kali saya datang ya hanya dipegang sama asisten, terus lalu berikutnya dengan Pak Sony bertahap sedikit demi sedikit, sudah banyak perubahan. Sangat berubah, lumayan ya ibu ya. Nah itu apa yang ibu rasakan mungkin di bagian tangan yang tadinya mungkin linu-linu terus? Sudah nggak ada. Oh udah nggak ada ya ibu? Di yang ketiga sudah nggak ada. Terus jadi saya sudah bisa aktivitas, karena kan saya harus antar jemput sekolah, dan saya juga harus anak saya ada di Bandung, jadi saya harus ke Bandung. Ke Bandung. Gitu. Nah waktu itu mungkin ibu nyetir atau gimana ibu? Iya, setir sendiri. Oh nyetir sendiri langsung ya ibu ya? Langsung PP. Aduh luar biasa. Ya mungkin tadinya ya sakit ya ibu Sakit, ya, nggak bisa. tangannya nggak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa, ya. iya. Ya, terus Yang sudah ketiga itu justru alhamdulillah bisa langsung ya ibu ya. sampai selesai, dan sampai saat ini kalau setir mobil pun hanya tangan satu pun nggak apa-apa. Alhamdulillah ya ibu ya. Kanan malah. Nah itu pernah nggak ada mungkin gejala kok tiba-tiba kambuh lagi atau sakit lagi Enggak, gitu? enggak. Nggak ada sama Nggak ada, sekali ya ibu nggak ya. ada. Nah itu waktu sejalannya dengan terapi yang ibu laksanakan, itu ibu masih mengkonsumsi obat-obatan atau memang sudah stop gitu? Sudah berhenti sejak saya dengan Pak Sony, saya memang sudah tidak minum obat. Oh sudah ya ibu ya. Nah pernah nggak mungkin ibu pengen coba nih kontrol dulu mungkin ke medis? Sudah. Nah, itu apa harusnya yang- sebetulnya dioperasi. Oh Harusnya yang kanan karena Syaraf dia penjepitnya sudah tadi ya. di grade 6 Cukup dari parah. 6. Oh iya oke. Jadi harus dioperasi, tapi karena saya nggak mau, nanti resiko apa yang nanti didapat saya nggak mau, makanya saya langsung Ke Pak Ustadz Sony. Pak Ustadz Sony. Dan alhamdulillah ya Iya. ibu ya, akhirnya tanpa operasi ya ibu, Iya. dan ibu sudah bisa menjalani aktivitas dengan lancar lagi ya. Terutama juga tadi nyetir, katanya ibu bilang kalau sekarang udah aman kalau misalkan Iya. nyetir tangan satu pun Sudah bisa. ya ibu ya. Alhamdulillah. Ini Jakarta Bandung juga ya ibu ya. Wah, luar biasa sekali, alhamdulillah ibu juga segar banget nih hari ini. Nah setelah itu mungkin ada nggak, karena ini kan tidak ada obat-obatan sama sekali. Nah mungkin ada nggak kayak seperti ayat-ayat khusus gitu yang diberikan oleh Pak Ustadz Sony untuk ibu bacakan atau nggak bagaimana? ada. Nggak ada Nggak ya ada. sama sekali. Sama sekali nggak ada. Dan kan ada minyak-minyak yang dioleskan ya. hanya dioles. Iya itu tapi masih ibu gunakan. Masih. Masih ya, dan Tapi karena udah sembuh udah berhenti. oh sudah berhenti ya ibu ya. Nah itu juga yang menjadi kehebatan dari Power of Soul adalah tidak adanya ketergantungannya ibu Iya. ya terhadap obat atau mungkin dengan tadi ayat-ayat atau segala macam. Nah mungkin yang ini Mas saya tanyakan ke Pak Ustadz Sony ini mengenai penyakit yang diderita oleh Ibu Kartika. Nah ini penanganannya sendiri bagaimana, dan sebenarnya apa sih yang menjadi sumber penyakit dari penyakit Ibu Kartika ini sendiri? Iya, jadi apa yang dialami oleh Ibu Kartika ini pada saat itu kita pertama memang kita coba lakukan deteksi di saraf bagian kepala ya, juga di tangan, di pergelangan tangan di angsalnya ini. Ya memang energinya cukup keras di daerah situ. Nah, terus kemudian kita coba terapi di daerah kepala, juga di daerah tangan. Ya syukur alhamdulillah diijabah oleh Allah. Iya alhamdulillah. Dan Jadi, akhirnya Bu Kartika akan bisa memberikan kesaksian bagi kita, bagi masyarakat luar. Namun dari kejadian ini ada hikmah yang kita bisa ambil, yaitu bahwa jangan kita berputus asa dalam mencari penyembuhan atau pengobatan.
Karena Allah itu maha kaya. Ya, kesembuhan bisa terjadi lewat media apa saja. Ya, kebetulan saja Bu Kartika ini Datang ke Power didatangkan Rasul, ya. oleh Allah lewat Power Rasul. Tapi Iya, bukan berarti bahwa pengobatan-pengobatan lain tidak bagus. Pengobatan lain juga banyak yang bagus. Nah, saya pikir demikian. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz Sony. Dan setelah ini kita masih akan kembali lagi di Power of Soul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Lagi bersama kami dalam The Power of Soul. Dan sekali lagi Masya menghimbau kepada Anda pemirsa yang hobi membaca buku ya. Ada 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh. Dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan bagi Anda yang mungkin menginginkan jalan ikhtiar istilahnya ya, kayak seperti yang dihadapkan oleh Ibu Kartika ya pada saat itu, istilahnya sudah sakit tangannya, nggak bisa ngapa-ngapain ya Ibu ya. Nah itu waktu itu datang ke terapi kolbu di Power of Soul itu ditemani oleh siapa Ibu? Sendiri. Sendiri Ibu? Oh oke. Jadi Ibu langsung datang sendiri. Nah apa yang membuat Ibu yakin dengan Power of Soul ini? Saya yakin pasti sembuh. Ya ada keyakinan langsung ya Ibu ya. Karena kan ini tanpa obat-obatan juga gitu. Jadi ada keyakinan langsung dari diri Ibu sendiri ya. Karena kan nggak mau dipijet, nggak mau minum herbal, nggak mau minum obat. Jadi harus sembuh. Harus sembuh ya Ibu ya. Dan alhamdulillah langsung terasa ya Ibu ya. Pada terapi yang ketiga langsung terasa signifikan sekali, karena pada saat itu Ibu langsung menyetir sendiri ya Ibu ya ke Bandung. Wah, luar biasa. Dan bagi Anda yang ingin juga mendapatkan jalan ikhtiar seperti yang dilakukan oleh Ibu Kartika, silakan catat dari Power of Soul di Jalan Wetan Kaya Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dengan nomor teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan Anda dapat klik website kami ini. Mungkin Anda lagi browsing di internet juga boleh, silakan langsung saja klik di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik, Pak Ustadz Sony, mengenai tema yang kita bahas hari ini tentunya tentang anak yang berbakti ya. Bagaimana sih kita terus menjaga bahwa seutuhnya kita harus bisa menjadi anak yang berbakti? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, memang sudah menjadi idaman bagi kita untuk supaya kita bisa mendapatkan anak yang berbakti tadi secara Islami. Nah, bagaimana caranya? Nah, kembali lagi jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam rukun tadi, bahwa Islam punya cara dan gaya yang sudah dipatok. Jadi tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang. Yaitu dalam bentuk rukun Islam tadi. Nah, rukun Islam ini kan ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji.
Jadi setelah kita memberikan pemahaman tentang syahadat kepada putra-putri kita, mesti diteruskan di nomor 2, yaitu sholat. Nah, sholat ini juga di sini kita juga mesti hati-hati. Jangan kita terus menganggap bahwa anak kita ini sudah sholat, patokannya hanya karena dia menggunakan kopiah, dia menggunakan sajadah, gitu ya? dia menggunakan sarung, dia sudah melakukan gerakan-gerakan sholat. Saya pikir mesti ditingkatkan. Selain daripada itu, sudah belum putra-putri kita ini mengerti apa yang diucapkan di dalam sholatnya. Nah, setelah dia putra-putri kita mengerti, sudah belum putra-putri kita ini mempraktekkan apa yang diucapkan di dalam sholatnya. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua untuk ngawasin praktek sholatnya. Praktek apa yang diucapkan di dalam sholatnya itu tugas kita sebagai orang tua yang mengawal. Misalkan di dalam sholatnya putra-putri kita mengucapkan, misalkan saya ambil contoh Allah Maha Besar tadi, atau mengambil contoh misalkan apa, basmalah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah belum putra-putri kita mempraktekkan bismillah di dalam rumah terhadap pembantu rumah tangga misalnya? Pada saat putra-putri kita memerintah pembantu rumah tangga, sudah belum mencerminkan basmalah yang diucapkan oleh putra-putri kita? Kalau belum, beritahu, kita bimbing putra-putri kita. Nah, ingat loh, ilmu syahadat, Allah ada di mana-mana. Ya, kita tidak boleh menyakiti hati orang. Ingat, kamu pada saat sholat kamu mengucapkan basmalah, kamu mengucapkan kasih sayang. Ayo dong, kamu tunjukkan dong kasih sayangmu kepada manusia ciptaan Allah, terutama kepada pembantu yang di rumah. Nah, hal seperti ini harus dikawal oleh orang tua kepada putra-putrinya. Kalau hal seperti ini terus kita jalankan, apa yang diucapkan oleh putra-putri kita pada saat mereka praktek kita kawal. Nah, setelah itu kita tingkatkan lagi di urutan nomor 3. Ya, misalkan dalam urusan zakat. Nah, dalam urusan zakat ini kita mesti ajarkan kepada putra-putri kita jiwa pengorbanan. Ingat para pemirsa bahwa sebenarnya Allah telah memberikan contoh zakat ini pada saat dialog 2 para nabi tadi. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau harus mengorbankan satu-satunya putra yang dia harapkan, yang dia miliki, yang dia cintai, dia harus korbankan. Nah, demikian juga bagaimana Nabi Ismail pada saat itu harus mengorbankan nyawanya satu-satunya, leher satu-satunya dikorbankan. Nah, itu spirit of kurban. Nah, ini harus diajarkan kepada putra-putri kita. Bagaimana dia nggak berkorban kepada siapa? Kepada orang terdekat lagi. Siapa? Pembantu rumah tangga yang di rumah. Misalkan dia lagi makan enak. Nah, ingat, korbankan apa yang kamu mau makan nih. Kasih ke saudara kita, kasih ke pembantu kita, apa yang kita. Nah, jiwa pengorbanan ini kita ajarkan lagi. Nah, kalau rangkaian dari rukun Islam ini kita jalankan dengan baik dan benar, dan kita sebagai orang tua mengawal, insya Allah kita akan mendapatkan output anak Islami. Amin. Kita akan mendapatkan output anak berserah diri. Baik. Nah, inilah harapan kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga itu bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua, tentunya pemirsa yang ada di rumah juga. Dan setelah ini kita masih akan kembali di The Power of Soul. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam.
kesleo aja pada waktu itu pertamanya. Kok dipijat sampai 2 kali masih sama aja. Dan langsung kita ke dokter. Begitu dokter bilang, wah itu ya cek darah, cek laboratorium, dia bilang begitu. Begitu dilihat, wah ginjalnya rusak, dia bilang begitu. 4,7 sudah jatuh di lambang batas sudah. Sedikit lagi, jadi harus cuci darah. Itu udah nggak bisa jalan saya udah. Kira-kira jam 2 bener udah datang sini. Gila kurang lebih 3 kali datang lah. 1 bulan itu 3 kali datang. Saya tidurnya ya tenang, makan juga udah bisa enak. Cek lagi darah lagi. Itu yang ketiganya itu langsung tinggal 3,2. Kelimanya cek lagi darah turun lagi. Jadi 2,1. Dokter heran lagi, lebih heran lagi, cepat amat ini. Sebetulnya kalau pemulihan lebih lama ya. Ya memang ini atas anjuran dokter juga, dia bilang gitu aja. Cuman saya nggak bilang kalau pemulihan cepat kesini, nggak bilang saya, nggak aja dari medis aja gitu tahunya itu dia. Nah kalau keempatnya cek lab tinggal 1,0 udah, wah udah pulih nih Pak, dia bilang gitu. Sesek gitu sini. Karena ada itu ya masalah itu membuat saya itu berhentikan saya gitu, jadi dipikirin terus gitu.